Hi everyone, so welcome back to my YouTube channel. For this video, I'm going to answer some question about a business. Jadi ada beberapa pertanyaan seputar bisnis. Ya, langsung saja. And the first question, how can we enhance value to our customer and our business partner? Jadi bagaimana menumbuhkan nilai bisnis kita di mata customer kita. Jadi ada 3 cara menurut aku. Yang pertama tuh kita harus berkaca pada bisnis kita, apakah sudah oke atau masih banyak kurangnya. Jadi dengan begitu kita bisa meningkatkan kualitas bisnis kita. Cara yang kedua, kita harus melakukan change ke arah yang lebih baik. Jadi kita harus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dan cara yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas dan mengatur price dengan baik. Jadi untuk pelanggan kita tuh, untuk bisnis kita mempunyai nilai di mata pelanggan, kita harus meningkatkan kualitas produk dan kita harus pandai mengatur harga sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Next, the second question yaitu how can we enter the market, products, service, attract attention, and reduce business risk. Jadi bagaimana kita memasuki dunia bisnis itu, bagaimana menarik perhatian customer, dan bagaimana mengurangi risiko-risiko yang terjadi pada suatu bisnis. Jadi yang harus kita lakukan untuk itu semua yaitu bisnis yang kita lakukan itu harus kompeten, harus mampu bersaing baik dari segi kualitas maupun harga. Nah, dengan mampunya kita bersaing tersebut, otomatis customer kita akan meningkat dan dengan begitu akan mengurangi resiko-resiko yang mungkin terjadi pada bisnis kita. Dan pertanyaan ketiga yaitu how can we increase revenue and profitability. Jadi maksudnya di sini bagaimana untuk meningkatkan profit atau keuntungan pada bisnis kita. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan profit atau keuntungan pada bisnis kita. Yang pertama itu tingkatkan kualitasnya. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kualitas. Yang pertama merekrut karyawan yang terbaik, kemudian menggunakan teknologi-teknologi yang canggih, sehingga dengan begitu produk yang kita hasilkan akan berkualitas. Nah, produk yang berkualitas ini akan menaikkan harga dari produk kita ini, sehingga untungnya akan lebih maksimal. Selanjutnya, membaca kemampuan customer. Jadi kita harus membuat produk itu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial customer. Jadi, jika sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan customer, maka customer akan lebih banyak mengkonsumsi produk kita sehingga kita memperoleh untung yang banyak. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pelayanan dan marketingnya. Jadi kita harus melayani customer itu dengan baik dan menggunakan strategi marketing yang bagus juga atau high quality. Next question, how can we sustain or enhance competitive advantage. Jadi bagaimana kita meningkatkan keunggulan kita atau mempertahankan keunggulan kita atau keunggulan bisnis kita. So, untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas bisnis kita harus konsisten terhadap bisnis kita dan juga mengikuti perkembangan zaman. For example, bisnis kita itu di zaman ini, maka strategi yang kita gunakan itu harus sesuai dengan zaman yang sekarang. Misalnya kan sekarang zamannya online, jadi kita harus mengikuti tren yang sedang terjadi. Okay, next question. How will it help us overcome current business challenge or customer complaints related to poor responsive and customer service? Jadi bagaimana kita menanggulangi bisnis kita, misalnya ada customer yang komplain atau layanan yang kurang bagus dan sebagainya. Jadi menurut saya cara yang kita lakukan yaitu kita harus membaca diri atau membaca bisnis kita itu apakah sudah bagus dan sudah layak kita berikan kepada customer. Selanjutnya setiap
komen atau setiap respon yang diberikan oleh customer itu sebagai pelajaran buat bisnis kita, supaya bisnis kita itu bisa tahu di mana letak salahnya dan kita bisa belajar dari itu semua. Jadi next question, how can we improve our intra-organizational performance? Jadi maksud pertanyaan di sini itu bagaimana kita meningkatkan kualitas intra atau kualitas yang bagian dalam dari bisnis kita. Nah, jadi cara yang kita lakukan untuk bagian intra ya, bagian dalam, yaitu sebaiknya kita merekrut tenaga kerja yang benar-benar handal, benar-benar cakap, yang benar-benar sesuai dengan bidangnya. Karena itu akan mempengaruhi kinerjanya. Jadi jika karyawannya bagus, cakap, handal, maka kinerjanya akan meningkat dan berpengaruh juga terhadap bisnis kita. Bisnis kita yaitu produk yang dihasilkan akan berkualitas sehingga harga dari produk kita itu akan menjadi meningkat. Nah, selain menggunakan tenaga kerja yang handal, kita juga harus menggunakan teknologi yang canggih, teknologi yang sesuai dengan zamannya. Otomatis jika itu dikombokan, maka secara tidak langsung akan meningkatkan profit dari bisnis kita. Nah, pertanyaan ketujuh, how can we it help us translate corporate vision into reality? Jadi bagaimana kita menjadikan visi bisnis kita ini menjadi kekuatan tersendiri bagi bisnis kita. Jadi untuk visi perusahaan tergantung kreativitas pihak perusahaan atau pihak bisnis. Namun yang namanya visi pasti mempunyai tujuan, yaitu ingin menjadi bisnis yang unggul, bisnis yang menguntungkan. Jadi itu tergantung bagaimana pihak intra bisnis mengatur atau menggunakan kata-kata sehingga visi tersebut menjadi motivasi atau menjadi kekuatan untuk bisnis ke depannya. Nah, and the last question, how can we enhance our responsive or to changing market condition? Jadi bagaimana tanggapan bisnis kita itu untuk menghadapi kondisi pasar yang tiba-tiba berubah atau tiba-tiba mengalami perubahan. Jadi untuk meningkatkan daya tangkap atau misalnya terjadi perubahan, bisnis kita itu tidak merasa tidak terkejut terhadap perubahan terjadi, maka yang harus bisnis kita lakukan yaitu bisnis kita harus update terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Selain update, bisnis kita itu harus mempunyai alternatif. Jadi jika perubahan pasar itu terjadi, maka bisnis kita sudah tahu dan bisnis kita sudah memiliki alternatif atau sudah memiliki solusi untuk menanggapi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di pasar atau di dunia pasar. Nah, jadi itulah menurut saya jawaban dari 8 pertanyaan dalam tugas mata kuliah e-bisnis kali ini. Nah, untuk kesimpulan dari perkuliahan minggu lalu yaitu dalam mengembangkan suatu bisnis perlu banyak kesiapan, perlu banyak strategi, antisipasi dan sebagainya supaya bisnis kita ini tetap konsisten, tetap berjalan, bahkan meningkat dari tahun ke tahun. Nah, jadi untuk menjadi seorang pembisnis yang handal, maka kita harus punya kesiapan mental, kesiapan finansial, knowledge serta strategi-strategi bisnis lainnya, sehingga dengan begitu maka kita bisa menjadi pembisnis yang handal di masa sekarang dan untuk masa selanjutnya. Nah, mungkin itulah beberapa penjelasan yang dapat saya jelaskan dari pertanyaan yang sudah dipaparkan tadi. Kalau ada kata-kata yang salah atau yang kurang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.